Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marifah DMS dari kelas A28 akan mempresentasikan tentang keajaiban sedekah menurut syariat Islam di Creative Content Production pembelajaran PAI. Baik, untuk lebih jelasnya, kita simak di slide-slide berikut ini. Oke, baik. Jadi sedekah itu bisa mendatangkan banyak rezeki bagi siapa saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keajaiban sedekah untuk umat Islam, untuk umat muslim juga yang melakukannya. Jadi sedekah memiliki makna amal yang muncul dari hati yang penuh dengan iman yang benar, niat yang sahih, dan bertujuan untuk mengharap ridho Allah. Jadi hukum sedekah ini adalah sunnah dan perlu dipahami, sedekah itu bukan hanya dalam bentuk materi saja, tetapi bisa dengan amal baik kita, dengan perkataan kita, dengan amal perbuatan kita. Intinya, untuk kita melakukan sedekah itu bukan hanya dalam berbentuk materi saja. Berikut keajaiban sedekah yang bisa kamu dapatkan jika rajin melakukannya. Apa aja keajaiban sedekah itu? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang pertama itu hidup semakin berkah. Sedekah bisa dilakukan dalam berbagai cara. Sedekah ini juga jadi salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah. Nah, ingat, sedekah itu bukan hanya dalam bentuk materi ya. Suatu hadis menyatakan bahwa setiap persendian manusia wajib disedekahi. Setiap hari yang padanya matahari terbit, beliau bersabda, mendamaikan antara dua orang atau yang berselisih adalah sedekah. Membantu seseorang dalam masalah kendaraannya lalu menaikkannya ke atas kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya juga adalah sedekah. Jadi beliau bersabda, mengucapkan kalimat yang baik adalah sedekah. Jadi setiap langkah yang dia berjalan menuju masjid untuk sholat adalah bersedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. HR Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ingat, berbuat baik itu juga adalah sedekah. Dan sekali lagi, sedekah itu bukan hanya berbentuk materi ya. Oke, keajaiban bersedekah juga diantaranya bisa menolak bala. Jadi misalnya bila kamu sakit, bersedekahlah. Ini merupakan salah satu keajaiban bersedekah anak yatim. Sedekah anak yatim, bila sudah bersedekah dan belum juga sembuh, maka perbanyaklah lagi sedekahnya. Jadi Allah sedang mendengarkan doa orang-orang yang pernah kamu beri sedekah. Gitu. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin, dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan maka kamu baru berkata, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan menunda-nunda untuk bersedekah ya. Oke, selanjutnya keajaiban dari sedekah itu adalah dimudahkan mencari rezeki yang halal. Jadi sedekah akan membuat kamu selalu ingat bahwa kamu bekerja di bawah pengawasan Allah. Inilah sebabnya sedekah akan membuat kamu berusaha mengumpulkan rezeki dengan cara yang halal. Itulah salah satu keajaiban sedekah ya. Jadi kita kalau misalnya suka bersedekah, baik materi atau non materi, kita akan dimudahkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki halal yang dimakan seseorang akan membuat orang tersebut mudah mensyukuri anugerah yang diberikan Allah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, yang artinya adalah
maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian. Dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya kepadanya lah saja beribadah. Surat An-Nahl ayat 114. Oke, keajaiban selanjutnya adalah harta yang disedekahkan akan kekal di sisi Allah. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah akan membantu kita kelak di akhirat. Allah nantinya akan menyimpan harta yang umatnya sedekahkan. Luar biasa ya. Jadi harta yang kita sedekahkan itu tidak akan sia-sia, tidak akan hilang, malah akan bertambah, percayalah. Jadi orang yang bersedekah itu bukannya tambah miskin, tetapi tambah kaya. Amin. Kisah sedekah 6 dirham. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Ia menikahi Fatimah Az-Zahra dan mempunyai anak bernama Hasan dan Husain. Di suatu siang, ketika Fatimah sedang memintal bulu-bulu domba, Ali masuk ke rumah. Ia bertanya kepada istrinya, "Wahai wanita mulia, adakah makanan yang bisa saya makan?" Fatimah menatap suaminya lalu menggeleng. "Tidak ada makanan di rumah. Aku hanya memiliki 6 dirham dan uang itu pun akan aku gunakan untuk membeli makanan Hasan dan Husain." Ali tersenyum kepada Fatimah. Lalu ia menawarkan dirinya untuk membelikan makanan bagi anak-anaknya. "Ya sudah, kemarikan uangnya. Aku akan belikan mereka makanan." Setelah Fatimah memberikan uangnya, Ali langsung keluar rumah untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu berkata, "Ya Tuan, kasihanilah kami belum makan." Ali merasa iba, kemudian memberikan semua uangnya kepada si pengemis. Tidak lama setelah itu, Ali pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Fatimah heran dan bertanya kepada Ali, "Mengapa engkau pulang tanpa membawa apa-apa?" Ali menjawab, "Sesungguhnya uang yang kau berikan sudah aku sedekahkan semua kepada pengemis yang tadi aku temui." Fatimah terdiam, namun raut wajahnya sedih. Ali yang merasa bersalah memutuskan untuk pergi menuju rumah Rasulullah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan salah seorang sahabat yang sedang menjual untanya. Laki-laki itu pun menghampiri Ali. "Wahai Ali, belilah untaku ini." Ali menggelengkan kepala. "Saya ingin membelinya, tapi saya tidak punya uang." Laki-laki itu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, urusan uang belakangan." Lalu Ali bertanya lagi, "Memang berapa harga yang kau tawarkan?" Dan laki-laki itu menjawab, 100 dirham. Merasa harganya tidak terlalu tinggi, Ali akhirnya menyanggupi dan membawa unta itu. Ketika ia melanjutkan perjalanan, Ali bertemu dengan laki-laki lain yang tertarik dengan untanya. Laki-laki itu bertanya, "Apakah kau berniat menjual untamu? Aku tertarik untuk membelinya." Mendengar hal itu, Ali merasa senang. "Benar, aku jual seharga 300 dirham." Orang itu pun setuju dan memberikan uang sejumlah 300 dirham kepada Ali. Selanjutnya Ali melunasi harga unta kepada orang pertama yang menjual. Selepas itu, Ali akhirnya tiba di rumah Rasulullah dan menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Rasulullah bersabda, "Berbahagialah engkau Ali, sesungguhnya Allah telah mengganti uang yang telah kau sedekahkan." Nah, kita tadi sudah menyaksikan video singkat dari ceritanya Ali bin Abi Thalib tentang sedekah 6 dirham. Cukup menarik ya, dan itu memang benar adanya bahwa bersedekah itu kita jangan pikir-pikir udah sedekah aja, kita nggak punya materi. Dengan kita berbuat baik, bersedekah itu dengan kita menolong orang. Intinya bersedekah itu nggak fokus di materi saja, banyak caranya kita bersedekah ya. Suka jajan juga adalah termasuk sedekah loh, itu kata Gus Baha ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.